Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang menarik dan juga sering membuat orang bingung, yaitu tentang perbandingan antara kunyit putih dan kunyit kuning. Dua rempah yang sekilas mirip, tapi ternyata memiliki perbedaan besar dalam manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Sahabat sehat, mungkin di rumah Anda juga sering menggunakan kunyit kuning untuk bumbu masakan. Warnanya cerah, kuning kemasan, aromanya khas, dan sering digunakan untuk membuat jamu tradisional. Tapi, tahukah Anda, di balik warna kuning yang cerah itu, ada saudaranya yang berwarna lebih pucat, yakni kunyit putih. Bentuknya mirip, tapi khasiatnya sering dikaitkan dengan kemampuan luar biasa dalam melawan berbagai penyakit, termasuk peradangan, infeksi, hingga keluhan pencernaan yang sering dialami lansia. Sekarang mari kita bahas pelan-pelan, supaya Anda bisa benar-benar memahami perbedaan dan manfaat keduanya. Sambil santai saja, siapkan segelas air hangat atau teh herbal, kita bahas dengan tenang. Kita mulai dari kunyit kuning dulu. Kunyit kuning memiliki nama ilmiah Curcuma longa. Warna kuningnya berasal dari senyawa aktif yang disebut kurkumin. Nah, kurkumin inilah yang membuat kunyit kuning sangat terkenal di dunia medis modern. Kurkumin memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Artinya, dia mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta mengurangi peradangan di dalam tubuh. Bayangkan, ketika tubuh Anda terasa pegal, sendi kaku, atau mudah lelah, itu sebenarnya bisa jadi tanda bahwa di dalam tubuh sedang ada peradangan kecil. Dan kunyit kuning membantu menenangkan proses itu secara alami, tanpa efek samping seperti obat kimia. Selain itu, kunyit kuning juga dikenal baik untuk menjaga fungsi hati. Bagi lansia, fungsi hati yang sehat sangat penting, karena hati berperan dalam menyaring racun dan mengatur metabolisme lemak serta gula. Beberapa penelitian menunjukkan, konsumsi kunyit kuning secara rutin dalam bentuk rebusan atau campuran jamu bisa membantu memperbaiki enzim hati dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain hati, kunyit kuning juga sangat membantu untuk daya tahan tubuh. Kurkumin meningkatkan sistem imun, membantu sel-sel darah putih bekerja lebih optimal dalam melawan virus dan bakteri. Itulah sebabnya banyak orang di desa dulu minum jamu kunyit asam, bukan hanya untuk segar, tapi juga untuk menjaga tubuh tetap kuat, terutama saat musim hujan. Sekarang kita berpindah ke kunyit putih, yang dalam bahasa ilmiah disebut Curcuma sedoaria. Kunyit putih ini berbeda, karena dia tidak mengandung kurkumin sebanyak kunyit kuning, namun memiliki senyawa aktif seperti zingeron, curdione, dan turmerol. Nah, senyawa-senyawa inilah yang membuat kunyit putih punya khasiat yang lebih kuat sebagai anti nyeri alami, antibakteri, dan anti tumor. Banyak orang yang dulu menganggap kunyit putih hanya rempah biasa, tapi belakangan para ahli herbal mulai mengakui bahwa kunyit putih bisa membantu menghambat pertumbuhan sel-sel abnormal dalam tubuh. Beberapa penelitian awal bahkan menunjukkan potensi kunyit putih dalam membantu melawan sel kanker, terutama pada sistem pencernaan dan payudara. Walaupun tentu saja, semua itu masih perlu penelitian lebih lanjut, tapi secara tradisional,
masyarakat Jawa dan Bali sudah lama menggunakan kunyit putih untuk menjaga kesehatan perut dan mencegah perut kembung. Kunyit putih juga terkenal bisa membantu mengatasi gangguan lambung, seperti MAH, asam lambung naik, dan perut terasa begah. Kandungan zatnya membantu melapisi dinding lambung dan menenangkan iritasi di sana. Itulah sebabnya, bagi Anda yang sering merasakan nyeri di ulu hati, minuman dari rebusan kunyit putih bisa menjadi alternatif alami yang aman. Lalu, kalau kita bandingkan antara kunyit kuning dan kunyit putih, sebenarnya mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung dari kebutuhan tubuh Anda. Kalau Anda ingin meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga fungsi hati, dan mengurangi peradangan di sendi, kunyit kuning adalah pilihan terbaik. Tapi kalau Anda sedang mengalami masalah lambung, ingin menenangkan pencernaan, atau ingin efek antibakteri yang kuat, kunyit putih lebih tepat. Namun, yang menarik, kedua jenis kunyit ini bisa juga dikombinasikan. Beberapa praktisi herbal menyarankan untuk mencampur keduanya dalam perbandingan yang seimbang, misalnya 1 ruas kunyit putih dan 1 ruas kunyit kuning, direbus bersama dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat-hangat setiap pagi atau malam hari. Dengan cara ini, tubuh akan mendapatkan manfaat dari keduanya sekaligus, antiinflamasi dari kunyit kuning, dan efek menenangkan dari kunyit putih. Sahabat sehat, banyak orang juga bertanya, apakah aman kalau diminum setiap hari? Jawabannya, aman, selama dalam jumlah wajar. Yang perlu diingat adalah, jangan berlebihan. Karena kunyit, baik putih maupun kuning, mengandung senyawa aktif yang bisa merangsang lambung kalau diminum dalam jumlah besar atau dalam keadaan perut kosong. Sebaiknya, minum setelah makan, dan cukup 3-4 kali seminggu saja untuk pemeliharaan. Kalau Anda punya riwayat penyakit tertentu, seperti batu empedu, gangguan ginjal, atau sedang minum obat dokter, sebaiknya konsultasikan dulu, karena kunyit juga bisa mempengaruhi penyerapan beberapa jenis obat. Ini penting, terutama bagi lansia yang sedang dalam pengobatan rutin. Selain diminum, kunyit putih dan kunyit kuning juga bisa digunakan secara luar. Misalnya untuk mengompres luka, memar, atau ruam di kulit. Keduanya memiliki sifat anti radang dan antimikroba alami. Cukup haluskan sedikit, campur dengan air hangat atau minyak kelapa, lalu oleskan di bagian yang nyeri. Bahkan di beberapa daerah, kunyit putih digunakan untuk lulur tradisional, karena dipercaya mampu mencerahkan kulit, menghaluskan, dan mencegah gatal akibat alergi. Sementara kunyit kuning sering digunakan untuk perawatan wanita setelah melahirkan, dicampur dengan asam jawa dan madu. Nah, kalau kita berbicara tentang pengolahan, ini penting juga, sahabat sehat. Jangan asal rebus atau campur, karena kalau cara memasaknya salah, senyawa aktif di dalam kunyit bisa rusak. Gunakan api kecil dan air bersih, jangan terlalu lama mendidihkan. Waktu terbaik biasanya sekitar 10-15 menit saja setelah air mendidih. Dan supaya penyerapannya lebih maksimal di tubuh, tambahkan sedikit lada hitam. Karena piperin di dalam lada membantu penyerapan kurkumin hingga 20 kali lipat lebih efektif. Untuk rasa, Anda bisa tambahkan sedikit madu murni atau perasan jeruk nipis. Selain membuat rasanya lebih nikmat, madu juga menambah manfaat antibakteri alami. Kalau Anda ingin membuat minuman herbal yang bisa disimpan lama, bisa juga membuat serbuk kunyit kering. Iris tipis kunyit putih dan kunyit kuning, jemur hingga kering, lalu haluskan menjadi bubuk. Simpan di wadah kedap udara. Setiap kali ingin minum, cukup ambil 1 sendok teh bubuk itu, seduh dengan air hangat. Bisa diminum pagi atau malam hari, sesuai kebutuhan tubuh. Sahabat sehat, menarik sekali bukan?
Si kecil yang sering kita anggap hanya bumbu dapur ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga tubuh tetap sehat. Dan yang lebih hebat lagi, semua ini alami, tanpa bahan kimia, tanpa efek samping berat, asalkan digunakan dengan benar. Baik kunyit putih maupun kunyit kuning, keduanya punya tempat masing-masing di dunia herbal. Tidak ada yang lebih buruk, hanya berbeda fungsi. Yang penting adalah mengenali kebutuhan tubuh kita. Kalau sedang lelah dan butuh tenaga, kunyit kuning. Kalau sedang perut tidak nyaman, kunyit putih. Kalau ingin menjaga imunitas, campurkan keduanya. Kuncinya adalah keseimbangan, dan kesadaran bahwa tubuh kita membutuhkan perawatan lembut dari alam. Rempah-rempah seperti kunyit ini adalah anugerah, dan dengan cara tradisional sederhana, kita bisa terus menjaga kesehatan bahkan hingga usia lanjut. Sahabat sehat, semoga penjelasan panjang ini membantu Anda memahami lebih dalam tentang dua rempah luar biasa ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan, cukup istirahat, dan rutin berolahraga ringan. Karena kunyit hanyalah salah satu alat bantu dari alam, kekuatan sejatinya tetap berasal dari gaya hidup sehat kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya di Hidup Sehat Official.